37. Jatuh cinta berjuta rasanya. Seminggu kemudian. Nak, kayaknya kan, Romlah lagi jatuh cinta deh. Beriba-riba berbunga-bunga terus wajahnya. Ceria banget wajahnya kayak bohlam 40 watt. Curhat Fanya pada Nathan. Malam itu setelah mereka melakukan CD pop-up oh yes oh nomor oh my god. Romlah siapa sih? Astaga, durhaka bener sih kamu jadi anak. Romlah ya mamamu lah. Sejak kapan kamu ganti mama emangnya? Nathan langsung membalikan tubuhnya, lalu menoyor kepala Fanya dengan duit segepok. Kelakuanmu tuh, dasar anak perempuannya Juminten. Fanya malah terkeheh. Aku serius Nathan. Menurut pengamatanku, mamamu itu lagi jatuh cinta. Puber kedua kali ya. Nah, ya biarin aja lah. Mama kan berhak bahagia. Entar kalau suami mama yang baru kejam dan zalim kayak di sinetron azab itu gimana? Nah, Nathan ngakak. Dasar korban sinetron. Terlalu mendramatisir kamu tuh. Kalau misal papa baru ku kejam, ya kita tinggal cabut dari rumah inilah. Ngapain susah-susah? Papaku masih ada satu rumah lagi, tapi sekarang statusnya masih dikontrakan. Dan itu sudah atas namaku, karena papa sengaja membelikan buat aku. Tuh mobil yang kupakai, juga atas nama aku. Juga beberapa properti lain. Jeti, kenapa harus takut? Alhamdulillah, gak Jeti Miss Queen lah aku. Kan jaga-jaga, Nathan. Fanya mengembuskan napas lega. Nah, kamu gak pingin menyelidiki lelaki yang saat ini Jeti gacuan mamamu apa? Soalnya kan, seminggu yang lalu mamamu pernah cerita, katanya dia punya teman baru di fitness center. Seorang cowok yang umurnya jauh di bawah umur mama katanya. Lanjut Fanya kemudian. Buat apa? Mama kan sudah dewasa. Mama juga smart, gak bodoh-bodoh amat. Tapi kan orang yang jatuh cinta kadang bikin logika gak jalan. Nah, sudahlah, Van, jangan repot-repot mikirin mama. Mendingan make love lagi aja aku. Tanpa menunggu jawaban, Nathan kembali mencumbu Fanya dengan ganasnya. Di kamarnya, Nyonya Bramantia tengah menekuni ponselnya. Ia tengah chat dengan Adrian. Dalam waktu semingguan saja, hubungan mereka kini semakin erat. Besok siang, ku jemput di tokomu ya. Aku ingin mengajakmu makan siang bareng. Menu endeso. Mau kan? Aku ini katrok. Gak suka menu western, Chinese, apalagi Korean food. Sure. Dalam hal ini, kita sefrekuensi, Adrian. Aku lebih suka Japanese food. Maklum lidahku Jawa banget. Oke. Jam 12 aku udah nyampe toko bangunanmu. Yah. Jam 12 aku masih ada di Azamar. Adrian, kamu jemput aku di sana aja. Nomor. Aku jemput di toko bangunan aja ya. Yang karyawannya lelaki semua. Gak enak ah, jemput kamu di minimarket. Nanti Jeti bahan gosip karyawanmu. Kalau karyawan cowok kan biasanya lebih cuek. Oh, oke. Besok ku rubah jadwalku kalau begitu. See you tomorrow, Adrian. Good night, Diana. Nyonya Bramantia merasa melayang-layang di udara. Ia tak menyangka, di usianya ke-46 ini, ia masih bisa merasakan yang namanya jatuh cinta lagi. Wanita cantik berusia 46 tahun yang tubuhnya terlihat masih seksi itu membaringkan tubuhnya di ranjang king size miliknya. Matanya nanar menatap langit-langit kamar. Tak dipungkiri lagi, ia merasakan hatinya sudah terpikat dengan lelaki bernama Adrian Syah itu. Di matanya, lelaki itu tak hanya macho di luar, tapi juga lembut di dalam. Buktinya, dialah yang menyara adik dan keponakan kecilnya itu. Dia juga melarang adiknya menggugurkan janin yang waktu itu dikandungnya. Bukankah itu artinya Adrian adalah lelaki yang baik hati dan penyayang? Nyonya Bramantia mendeci pelan. Bagaimana kalau ternyata Adrian tak mencintainya? Kuatkah ia nanti menghadapi kenyataan jika selama ini ternyata dia ger doang dan cintanya bertepuk sebelah tangan? Dan jika misalnya ternyata Adrian juga mencintainya? Apakah Nathan dan Fanya mau menerima Adrian yang umurnya tak jauh beda dengan anak pertamanya itu sebagai papa barunya? Berbagai pertanyaan berseliweran di benak Nyonya Bramantia. Lelah memikirkan Adrian, Nyonya Bramantia pun tertidur. Keesokan harinya, "Ma,
Kok akhir-akhir ini dandanan Mama tampak cetar membahana sih? Mama lagi jatuh cinta? Ya, tanya Fanya pada sang mertua saat sarapan bersama pagi itu. Mendengar pertanyaan menantu kesayangannya itu, pipi Nyonya Bramantia tampak langsung merona. Emang kelihatan banget ya, aura orang yang lagi jatuh cinta. Mama beneran lagi jatuh cinta emangnya? Kini, Nathan yang menanyai sang mama. Enggak lah, Mama bercanda aja kali. Mama kan tiap hari memang dandanannya cetar, jawab Nyonya Bramantia dengan cepat. Ia belum siap diinterogasi oleh anak dan menantunya itu. Jatuh cinta beneran juga boleh kok, Mama kan sudah agak lama jablay tuh. Umur Mama juga masih muda. Mama juga masih secantik Dian Sastro. Aku sih mengizinkan kalau misalnya Mama mau nikah lagi. Sudah waktunya Mama memikirkan kebahagiaan Mama sendiri. Yang penting, lelaki itu baik hati, bertanggung jawab dan mencintai Mama. Nyonya Bramantia merasa takjub mendengar apa yang barusan Nathan katakan. Ia bersorak dalam hati, mendengar sang putra merestuinya jika ia ingin menikah lagi. Thanks Nathan, atas pengertianmu. Tapi yang bagian jablay itu bisa nggak sih di skip aja? Nathan, Big Asi, dan Fanya ngakak bersama. Tapi kan Mama memang jablay, alias jarang dibelai. Terimalah kenyataan itu, walaupun kenyataan itu sepahit jamu brotowali yang sering diminum Mama itu. Fanya malah memperkeruh suasana. Nyonya Bramantia hanya mesam-mesem saja mendengar dirinya diledek anak dan menantunya itu. Ya ampun, Fanya, kamu sarapannya nambah. Kayak mau nyangkul sawah aja deh kamu. Van, bener-bener bidadari selera kuli kamu tuh, pekik Nathan saat melihat sang istri bangkit dari kursinya untuk mengambil nasi di Magicam. Biarin, aku lapar banget, Nathan. Kayaknya aku mampu nelen seekor kudanil deh, saking laparnya. Nathan hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan istrinya. Bik, entar kalau Bibik belanja di tukang sayur, aku diajak ya, Bik, ucap Fanya pada asisten rumah tangganya itu. Mau beli apa sih kamu? Van, aku pingin bengkoang, nanas, sama mentimun. Kita bikin lutis yuk, Bik nanti siang. Yang pedasnya sepedas mulut tetangga ya, Bik, imbu Fanya sambil menyendoki sarapannya. Nyonya Bramantia, Nathan, dan Big Asi saling pandang satu sama lain. Mereka bertiga memikirkan hal yang sama. Jangan-jangan kamu hamil, Van, ucap Nathan dengan wajah berseri-seri. Kamu udah telat menstruasi belum, Van? Timpal Nyonya Bramantia dengan semangat ke-45. Kamu mulai merasa mual-mual gak, Van? Big Asi ikut nimbrung. Fanya meletakkan sendoknya, lalu menatap ketiganya secara bergantian. Kalian ini kenapa sih? Sukanya kok keroyokan kayak air hujan. Nih aku jawab ya. Untuk pertanyaan pertama dan kedua, aku nggak tahu jawabnya. Soalnya aku belum telat menstruasi dan belum pernah tes pack juga. Untuk pertanyaan ketiga, aku biasa aja sih, nggak ngerasain mual-mual sama sekali. Tanggal berapa seharusnya kamu mens bulan ini, Van? Tanya Nyonya Bramantia kemudian. Entar tanggal 18 Maret. Oke, kita akan tunggu bersama-sama. Entar kalau dah telat seminggu, langsung dites pack ya, Van. Oke, Ma. Usai sarapan, Nyonya Bramantia masuk ke kamarnya. Ia mengambil ponsel miliknya, lalu menelepon sahabatnya, Luciana. Apaan weh? Pagi-pagi nelepon. Kayak orang penting aja deh kamu. Rom lah. Jung, aku lagi jatuh cinta. Hah? Jatuh cinta? Serius kamu? Rom lah. Iya. Namanya Adrian. Masih terhitung berondong loh. Emang berapa umurnya? 32 tahun. Tapi masalahnya, aku gak tahu dia cinta sama aku apa enggak. Gampang itu. Kamu aja yang nembak duluan. Gengsi dong, Jung. Masak cewek nembak duluan. Daripada mati penasaran, mendingan tembak aja langsung. Entar kalau dia mikirnya aku nafsuan gimana, ya gak papalah. Kan emang kenyataannya gitu. Sialan kamu, Jung. Ngomong-ngomong, entar siang dia ngajak aku makan siang loh.
Oh, so sweet sekali. Cakep gak sih orangnya? Cakep lah. Kamu kan tahu seleraku kayak apa? Apaan? Tukang ojek yang mangkal dekat sekolah kita aja dulu kamu umbat kok. Iya, soalnya dia cakep. Juminten. Kayaknya kan sifatnya dan menunjukkan gejala hamil deh. Jum, beneran? Siapa yang menghamili anak gadisku? Pak RT. Ya si Nesan lah. Ku kirim santet online juga kamu. Jum. Hahaha. Nah, gitu dong ngegas. Ya udah, aku mau belanja dulu ya. Romlah. Matt menikmati masa puber keduamu. Semoga diterima di sisinya. Amin. Nyonya Bramatia ngakak sebelum memutuskan sambungan telepon dengan mamanya Fanya itu. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 siang. Ketika akhirnya Adrian datang ke toko bangunan milik Nyonya Bramantia. Siang itu, Adrian memakai blue jeans dan kaos slim fit berwarna hitam yang mencetak tubuh kekarnya dengan sangat jelas. Yuk, Di, pakai mobilku aja. Tanpa basa-basi, Adrian langsung mengajak Diana alias Nyonya Bramantia untuk berangkat. Melihat si bos pergi dengan berondong manis, sontak seluruh karyawan melotot. Karena memang baru kali ini, wanita yang sudah menjanda selama bertahun-tahun itu pergi dengan seorang lelaki. Apalagi ini lelaki muda. Begitu mobil yang ditumpangi Nyonya Bramantia dan Adrian pergi, karyawan toko Jeti heboh. Dan akhirnya, mereka menghibah bersama. Ada yang menduga bahwa Adrian hanyalah saudara Nyonya Bramantia saja. Tapi ada juga yang menduga jika sekarang Nyonya Bramantia doyan berondong muda. Di, kayaknya karyawan-karyawanmu pada melongo semua deh tadi. Ucap Adrian saat mereka sudah berada dalam perjalanan. Biarin aja. Sekali-kali biar mereka ngegibahin aku. Mereka jelas kaget karena memang baru kali aku pergi dengan laki lain setelah kepergian almarhum suamiku dulu. Kandahku bilang, selama ini hidupku terlalu lurus. Rutinitas harianku hanyalah ke toko bangunan, sama minimarket, terus pulang. Seminggu 3 kali exercise di fitness center, sambil ketemu teman-teman sebaya. Kadang mereka bikin acara terus aku diajakin. Kadang kita bikin charity night, kadang kami mengunjungi panti asuhan di pelosok desa. Kayak gitu-gitu aja biasanya. Jelas Nyonya Bramantia panjang lebar. Saking sibuknya kamu dengan semua kegiatanmu, hingga kamu melupakan kehidupan asmaramu. Padahal kamu masih begitu muda dan cantik, Diana. Bukannya melupakan kehidupan asmara. Adrian hanya ragu, emangnya ada lelaki baik hati yang masih mau sama nini-nini kayak aku ini?